Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di Masjid Jami Al-Ma'atuk ini. Dan kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan hari ini sudah masuk pada hadis yang keempat dari bab bersikap lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, dan kaum muslimin secara umum yang lemah, dan berlaku bersikap rendah hati kepada mereka. Nah, hadis yang keempat ini sebenarnya secara umum sudah tersampaikan pada hadis yang ketiga kemarin. Hanya saja ada sedikit penjelasan, ya, menjelaskan apa yang belum dijelaskan pada hadis yang ketiga. Nah, kalau hadis yang ketiga dari sahabat Sahal bin Sa'ad, hadis yang keempatnya ini dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta, rawahu Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al yatimu lahu aw li ghairihi ma'nahu qaribuhu aw li awil ajnabiyyu minhu. Fal qaribu mislu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuhu aw ghairuhum min qarabatihi wallahu a'lam. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketiga dari sahabat Sahal bin Sa'ad, hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatim, yang menanggung anak yatim, lahu aw li ghairihi. Nah, di sini ada tambahan ini, ada tafsirnya. Lahu aw li ghairihi. Jadi anak yatimnya itu baik yang punya dia, artinya yatimnya itu masih ada hubungan darah dengan dia. Ya. Jadi kalau misalnya yang merawatnya ibunya dapat gak pahala yang disebutkan dalam hadis yang ketiga kemarin? Ana wa huwa fil jannah kahatain. Masuk gak dalam hadis ini? Masuk. Karena ibunya pun sama, ketika dia tidak menikah lagi, ya. Dan ketika menikah lagi, ketika dia mengurus, menanggung anaknya ini, karena dia sudah yatim, maka dia pun mendapatkan pahala keutamaan ini. Atau misalnya bukan ibunya, siapanya? Bibinya, sama. Atau kakeknya, atau uaknya. Nah, ini yang dimaksud dengan lahu. Jadi yang masih ada hubungan kekerabatan. Au li ghairihi, ataupun yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, seperti Syekh Abdullah Al-Ma'tub menanggung biaya pendidikan, kemudian nafkahnya, makannya, kemudian pakaiannya kepada anak-anak yatim misalnya yang ada di Indonesia. Nah, itu masuk tidak dalam hadis ini? Itu pun masuk. Jadi baik yang ada hubungannya ataupun yang tidak ada hubungannya secara nasab.
Jadi itu masuk kepada hadis yang disebutkan pada hadis yang ketiga, ya. Ana wa huwa, kata Nabi, saya dan dia, ya, kahataini fil jannah. Seperti ini. Artinya apa? Dekat, sangat dekat. Jadi antara telunjuk dengan jari tengah ini dekat sekali, walaupun berbeda, tidak sama. Jadi manzilahnya, kedudukannya itu tidak bersama Nabi, tidak satu manzilah, ya, tapi juga tidak jauh. Berbeda dengan telunjuk dengan kelingking, masih ada jarak, ya. Tapi kalau telunjuk dengan jari tengah ini sangat dekat. Nah, ulama berbeda pendapat. Yang dekat di sini manzilahnya, kedudukannya nanti di surga, atau masuk surganya. Karena yang pertama kali masuk surga adalah Nabi SAW. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ana wa huwa kahatain itu saya dan dia dekat masuk surganya dan kedudukan di dalam surganya. Jadi berarti masuknya pun bisa cepat gitu. Karena yang pertama masuk itu Nabi. Nah, sehingga tidak jauh dari Nabi adalah orang-orang yang menanggung anak yatim. Kafil yatim itu apakah mesti memberi uang, memberi nafkah? Ya, yang menjadi kafil yatim itu tidak mesti dia memberi uang. Bisa jadi yatimnya itu punya uang. Nah, tapi kafilnya ini mampu, ya, bisa mengurusi anak yatim ini walaupun uangnya tadi diambil dari anak yatim itu, gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kafilul yatim. Jadi sangat besar keutamaannya. Nah, di Indonesia ini ada tradisi. Sekarang kita sudah masuk tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Ya, baru hari ini. Jadi hari ini sudah ganti tahun. Di bulan Muharram ini ada hari yang spesial. Tanggal berapa itu? Tanggal 10. Tanggal 10. Di antara ibadah yang disyariatkan pada tanggal 10 adalah saum Asyura. Saum Asyura. Nah, di Indonesia, atau nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi kalau di daerah kita itu ada tradisi bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah lebarannya anak yatim. Ya, ini benar atau salah? Dari mana dasarnya? Ternyata di antara dasarnya adalah hadis yang diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, kitab Tanbihul Ghafilin ini karya siapa? Sebenarnya karya imam besar, Imam Az-Zahabi, ketika menerangkan penulisnya yaitu Abul Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, ya, beliau mengatakan al-faqih al-muhaddits az-zahid. Jadi As-Samarqandi ini dia ahli fikihnya Hanafi. Dia juga ahli hadis. Dia juga zahid, artinya ahli tasawuf, tapi bukan tasawuf yang itu ya. Artinya dia sangat memperhatikan hati, amalan hati. Nah, buku Tanbihul Ghafilin pun sama seperti Riyadhus Shalihin, yaitu hadis-hadis yang membahas tentang tazkiyatun nafs. Nah, tapi yang disayangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu banyak hadis-hadis yang dhaif. Nah, banyak yang lemah, banyak juga ada juga yang maudhu. Nah, ini tersebar di kalangan masyarakat kita bahwa pada tanggal 10 Muharram itu ada keutamaan khusus bagi orang yang menyantuni dan mengusap kepala anak yatim. Nah, apakah ini dalilnya sahih? Nah, dalilnya adalah tidak sahih. Jadi
tanggal 10 Muharram itu benar gak hari raya lebarannya anak yatim? Ya tidak, karena dasarnya tidak sahih. Tapi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani. Suatu saat ada sahabat yang mengadu kepada Nabi tentang kerasnya hati dia, hati sahabat ini, ya. Syaka an qaswati qalbihi. Jadi sahabat ini merasa hatinya keras. Maka kata Nabi apa? Untuk mengobati keras hati itu diantaranya at'im miskinan au imsah ra'sa yatim. Nah, jadi berilah makan orang miskin, memberi makan, atau menyantuni, mengusap kepala anak yatim. Ketika kita mengusap kepala anak yatim, mungkin akan mengingatkan kita pada apa? Pada kematian. Ya, karena anak yatim itu disebut yatim karena bapaknya sudah meninggal. Nah, jadi ada hadis yang sahihnya tentang mengusap kepala anak yatim itu, tapi pengkhususan mengusap kepala anak yatim apalagi dihubungkan dengan keutamaannya. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka akan diangkat derajatnya sebanyak rambut yang dia usap dari anak yatim itu. Nah, maka ini tidak sahih. Itu. Ya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi jamaah sekalian yang hadir pada siang ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.